Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya Dwi Herdiansyah di konten Tak Cerita nih, dimana saya akan bercerita tentang hal-hal yang saya alami dan hal-hal yang dialami oleh orang-orang di sekitar saya. Namun, buat teman-teman yang sudah lihat di episode pertama hingga episode saat ini, pastinya teman-teman melihat perubahan di konten Tak Cerita nih kali ini. Ya, di episode kali ini ada yang berbeda. Pertama, dari penempatan saya mengambil video, dan yang kedua dari lighting, dan ketiga apa yang saya bawakan pada malam hari ini. Malam gak sih? Ya, maksudnya di episode kali ini. Oke, ada hal yang berbeda lainnya. Seperti biasanya, saya akan memulai video dengan merubah penampilan saya terlebih dahulu. Namun di episode kali ini saya tidak akan melakukan itu, karena menurut saya hal itu adalah hal-hal yang membuang-buang waktu. Ya, mungkin itu maksudnya. Langsung saja, seperti di judul, saya akan membacakan beberapa creepypasta yang saya search di internet. Oke? Sebelumnya, buat teman-teman, saya ini adalah orangnya nggak bisa memahami atau mencari feel kayak kerasa gitu loh, feel pokoknya. Ya itulah bahasa Inggrisnya, pokok saya nggak bisa memahami secara betul sampai saya mendalami teks. Nah, dengan kali ini saya akan berusaha mendalami supaya saat saya membaca creepypasta ini saya merinding. Ya, meskipun saya berusaha. Kalaupun nanti saya tidak dapat feel-nya, ya teman-teman harap maklum. Oke? Langsung saja saya bacakan. Yang pertama. Malam ini aku shift malam sendirian. Kulihat di monitor keamanan seraut wajah di dalam gudang menatap ke arah kamera CCTV. Oke. Jadi ini ceritanya orang lagi shift sendirian di sebuah pabrik gitu. Kemudian dia melihat layar CCTV. Di sana ada seraut wajah menatap ke arah CCTV. Jadi bisa dibayangin. Oh ya, lumayan sih. Kalau wajahnya itu misal pertama dari jauh gini, kemudian deket gini. Oh ya, lumayan. Oke, ke cerita yang kedua. Kau tiba di rumah, kecapean. Setelah seharian bekerja dan bersiap untuk beristirahat. Kau meraih saklar lampu. Namun, sebuah tangan dingin tersentuh olehmu. Oke, jadi capek-capek pulang, mau hidupin lampu. Tapi tangan yang dipegang. Ya lumayan sih, tapi belum bikin saya merinding karena ya seperti itu. Mungkin kalau saya ngalami sendiri gitu, saya bisa merinding ya. Gak tahu deh kalau teman-teman itu gimana. Oke, cerita yang ketiga. Putriku tak mau berhenti menangis dan menjerit di tengah malam. Aku pun mendatangi kuburannya dan memintanya untuk diam. Tapi itu sia-sia saja. Jadi ini ceritanya putrinya sudah meninggal. Tapi suara tangisan dan ceritanya masih terdengar sampai rumahnya. Lumayan sih. Ya, cerita selanjutnya. Hari ke-312. Sambungan internet masih terputus.
Apa maksudnya? Sudah setahun berarti ya. Sudah setahun tidak ada sambungan internet. Saya yang kurang paham ya. Kalau teman-teman paham mungkin bisa komen. Ini kalau menurut saya sih creepypastanya, cerita horornya, padahal sudah setahun nggak ada sambungan internet, tapi kenapa bisa update status? Nggak lucu. Oke, ke cerita selanjutnya. Kau hampir terlelap tidur dengan nyaman ketika kau mendengar seorang membisikkan namamu. Oh titik, maaf saya ulang. Kau hampir terlelap tidur dengan nyaman ketika kau mendengar seorang membisikkan namamu. Padahal kau tinggal sendirian. Oke, tinggal sendirian nih. Tiba-tiba dibisikin, sahur. Gak gitu. Oke, ke cerita selanjutnya. Kau berbaring dengan kakimu tergelantung di samping ranjang. Wow, ini kalau di ranjang ini ya agak menakutkan. Oke, kau berbaring dengan kakimu tergelantung di samping ranjang. Tiba-tiba sebuah tangan menarik kakimu. Ya lumayan sih ini. Ranjang ya. Bergelantungan kaki. Tiba-tiba kakimu di... Ya mungkin ya saya tambahkan mungkin respon kita, refleks kita mungkin akan langsung. Dan saat kamu gini di bawah ada yang narik gini. Wow, betapa menakutkannya. Oke, cerita selanjutnya. Tadi malam istriku membangunkanku karena ada seorang penyusup menerobos rumah. Padahal istriku sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan diserang oleh jadi nggak enak. Oke, kembali. Tadi malam istriku membangunkanku karena ada seorang penyusup menerobos rumah. Padahal istriku sudah meninggal 2 tahun yang lalu setelah diserang oleh seorang penyusup. Istrinya sudah meninggal, bangunkan suaminya ini. Bilang ada seorang penyusup. Padahal istrinya 2 tahun yang lalu meninggal. Ya, lumayan sih. Oke, ke cerita selanjutnya. Manusia terakhir di bumi duduk sendirian di sebuah ruangan. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Oke, menurut saya nggak menakutkan sih. Soalnya kan dia manusia terakhir di bumi. Terus dia mau cerita ke siapa? Terus siapa yang bikin cerita ini? Ya menurut saya sih, kalau menurut teman-teman menakutkan, ya nggak apa-apa. Cerita selanjutnya. Catatan perawat. Bayi terlahir beratnya 3,5 kg, 10 ons lebihnya itu. Panjang 18 inci, 32 baris gigi rata. Tidak pernah menangis dan selalu menyeringai lebar. Wow, ini sih. Waduh, ini sih. Gimana ya, kayak kalau saya sih takutnya itu kayak sama penampakan yang kecil-kecil gitu loh. Wow. Bayangin aja, bayi yang lahir langsung tersenyum, menyeringai loh, kayak gini.
bisa bobok tidur ya. Bisiknya merayap ke pembaringan di sampingku. Aku terbangun kedinginan sambil mencengkram gaun yang dipakainya saat dia dimakamkan. Aduh. Ya ini sih lumayan. Jadi aduh, saya mulai merinding teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu saja cerita-cerita creepypasta atau cerita pendek horor yang saya ceritakan pada episode kali ini. Mungkin bila ada kesalahan ataupun saya berceritanya kurang jelas dan kurang mendalami, mohon dimaafkan. Dan apabila saya responnya biasa-biasa saja ya mohon maaf juga, karena ya saya tidak bisa membohongi saya sendiri. Dan menurut saya creepypasta, ya apapun itulah sebutannya, lumayan menakutkan. Jadi buat teman-teman yang suka creepypasta, suka cerita-cerita horor pendek seperti ini, bisa cerita ataupun memiliki creepypasta sendiri, bisa cerita di kolom komentar. Ataupun buat teman-teman yang sudah kenal saya, bisa langsung japri saya saja, kirim creepypastanya. Insya Allah saya akan membacakan di episode selanjutnya. Nah, alasan saya menceritakan creepypasta ini, bukan saya kehabisan cerita, masih banyak cerita yang saya punya. Namun ada teman yang request buat creepypasta. Oke, nggak apa-apa, selama itu saya bisa dan mudah, saya lakukan itu. Oke teman-teman, cukup sekian di episode kali ini. Pesan saya, jangan takut meskipun mereka berada di samping-sampingmu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi